Gimana, ada usulan? Apakah ada usulan? Nggak ada. Jadi itu Belum adalah ada, Pak. ya, jadi diikuti itu adalah komposisinya. Nah, kemudian kita akan bahas apa di sana. Nah, ini bisa kelihatan slide saya ini. Bisa, Pak. Nah, ini MBT atau piston engine. Jadi ini adalah mata kuliah kita. Jadi di sini adalah kenapa kok torak atau piston ya. Jadi sama. Jadi kita lebih untuk menyingkat piston engine gitu ya. Jadi karena di dalamnya mengandung piston untuk mekanisme membantu combustion. Jadi ada combustion chamber, ada combustion process. Nah, ini adalah bagian dari internal combustion engine. Ya, bukunya yang dipakai tadi adalah buku internal combustion engine. Kemudian 2 SKS. 2 SKS untuk studi ini berarti lama waktunya kuliah 100 jam. Tapi kita pakai fleksibel aja ya. Jadi enggak kaku-kaku. Nah, jika kita lihat kedua engine ini, jadi kalau kita melihat, jadi nanti ya yang kita bahas ya ini apa namanya dua ini, jadi namanya adalah piston engine ya. Komponen-komponennya apa saja, mekanismenya bagaimana. Nah, ini udah lama, jadi engine ini udah lama, di ini pakai konvensional, jadi ini tapi masih saat ini masih sangat relevan dipakai. Aplikasinya tentu Anda sudah bisa memanfaatkan ya. Jadi kalau mobil Anda pakai diesel atau pakai bensin, nah ini dari sisi bahan bakarnya. Kemudian jumlah pistonnya berapa, kalau sepeda motor berapa tak ya, 2 tak atau 4 tak. Saat ini yang dipakai adalah 4 tak. Nah, sebelum kita akan mengupas lebih lanjut lagi, kita akan membahas untuk kan ada UTS, ada UAS. Jadi untuk sebelum UTS, kita akan membahas beberapa topik yang berkaitan dengan piston engine ini. Jadi ada actual cycle dan analisisnya, dan ini adalah internal combustion engine. Kemudian ada macam-macamnya, jadi ada basic komponen, ada terminologi ya, kemudian aplikasinya di mana, kemudian sampai nanti akhir standard cycle. Kemudian ada 2 topik ya, kemudian dilanjut dengan fuel air cycle and actual air cycle. Jadi ini nanti berkaitan dengan siklus udara ya. Jadi karena combustion itu melibatkan oksigen, dan oksigen itu diambil dari udara. Oke. Nah, kemudian setelah UTS kita akan membahas combustion dan fuel. Jadi selain alatnya, jadi alat-alatnya tadi, tentu komponen yang salah satu komponen penting lagi ya combustion-nya itu, fuel-nya. Fuel tentu ada pembakarannya. Nanti kita akan bahas topik-topik tentang ada spark ya, kemudian ada compression engine, ada spark engine. Nah, semua akan kita bahas perbedaannya di mana keduanya, kemudian fuel-nya menggunakan apa. Nah, kemudian berikutnya untuk setelah UTS kita akan bagaimana mengujinya performance. Untuk mengetahui sejauh mana efisiensinya ya. Kemudian sejauh mana tingkat keekonomisannya, kan gitu ya. Nah, itu adalah topik-topik yang akan kita bahas selama kuliah piston engine ini dalam internal combustion engine. Ya, tadi sudah disebutkan di awal, jadi ini adalah sub-sub temanya. Jadi
untuk membahas di piston engine, jadi kita akan mengawali dengan terminologi, kemudian komponen, kemudian working cycle-nya, prinsip kerjanya bagaimana. Nah, dan kemudian parameter apa saja yang akan menentukan, gitu ya. Nah, jadi bagaimana internal combustion engine ini ditemukan? Jadi pada awalnya, jadi untuk revolusi industri dulu, jadi mesin uap, kemudian mungkin ditemukan lebih dulu ya, jadi industrialisasi untuk menunjang mekanisasi pertanian. Nah, kemudian berikutnya, jadi sebelum Masehi juga sudah ada, jadi di Cina itu ya, jadi sudah transportasi ya, untuk transportasi ya, untuk penyebaran itu pengangkutan, jadi untuk sivilisasi itu menggunakan angkutan. Nah, angkutan yang seperti apa? Jadi ini semua menggunakan panas. Nah, pada awalnya mungkin yang paling awal ya untuk memasak ya, untuk cooking ya, energi panas. Kemudian di daerah-daerah yang bermusim 4 untuk drying ya, untuk dan seterusnya. Jadi ini sudah ada engine-nya dari uap ya. Kemudian secara pelan-pelan, kemudian orang memodifikasi menjadi lebih lebih apa namanya, lebih modern lagi. Jadi dipakai baik untuk cooking ya, untuk space living, warming, kemudian drying dan untuk transportasi tentunya. Ini sangat membutuhkan. Jadi mesin-mesin itu pakai tenaga apa sehingga terjadi migrasi manusia ya untuk penyebaran. Nah, ini pada abad ke-18 diciptakanlah mesin uap, jadi mengenai apa namanya, berbarengan dengan revolusi industri. Kemudian penemuan auto cycle, jadi mesin bensin. Kemudian ada diesel cycle, ini untuk mesin diesel ya, untuk menggunakan solar gitu pada abad ke-19. Ini orang Jerman, jadi telah menemukan sebuah bahan bakar untuk menggerakkan sebuah engine. Nah, di sini kalau didefinisikan engine, jadi engine itu apa? Sebuah jadi mechanical device, jadi engine itu device yang mengubah bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi, definisi engine itu seperti itu. Kemudian ada heat engine. Jadi kalau heat engine itu sebuah alat yang lebih spesifik lagi, mesin panas. Jadi ini adalah sebuah engine yang mentransformasi jadi energi kimia ke dalam energi termal. Jadi dari kimia bahan bakar itu kemudian menjadi panas. Nah, kemudian panas ini nanti dipakai untuk menghasilkan apa? Kerja mekanik. Nah, kerja mekanik atau mechanical energy. Nah, ini dalam sebuah engine, yaitu heat engine. Nah, kemudian heat engine itu bisa dibagi menjadi dua. Jadi ada external combustion engine, ada internal combustion engine. Nah, untuk kita, untuk piston engine ini adalah dimasukkan ke dalam internal combustion engine. Apa yang membedakan keduanya? Jadi kalau internal combustion engine berarti proses pembakarannya terjadi di dalam sebuah ruangan. Kalau external combustion engine berarti proses pembakaran di luar. Contohnya apa? Nah, external combustion engine ini contohnya adalah steam power plant, gas power plant. Jadi pembakaran gas untuk menghasilkan tenaga, siklus dayanya itu terpisah, ya. Jadi kalau didefinisikan lebih jauh, jadi external combustion engine itu adalah sebuah mesin di mana proses daya kerja dengan proses pembakarannya itu secara terpisah. Nah, kalau internal combustion engine itu sebuah mesin di mana proses daya kerja dengan proses pembakaran itu dalam satu cycle ya. Nah, nanti ada siklus Otto, siklus diesel, coba kita lihat ya. External combustion engine siklusnya adalah terbuka.
Kita lihat, nah klasifikasinya. Permisi Pak. Ya. Ini slide-nya macet Pak. Bisa? Ini? Belum Pak. Belum. Saya kok bisa ini sudah saya ganti ya. Ini loh. Ini halaman berapa ini? Ini introduction. Ya. Iya Pak. Ini sudah? Belum Pak. Ini sudah? Mungkin belum Pak. Mungkin Bapak bisa close share screen terus share screen ulang Pak. Oke. Saya close dulu ya. Close ya ini ya. Iya Pak. Ini sudah? Kelihatan? Sudah Pak. Klasifikasi. Jadi tadi bahas kita adalah, ini introduction ya. Iya Pak. Oke. Jadi tadi kita ulang, jadi heat engine itu ada dua kalau dikelompokkan. Jadi secara general, internal combustion engine sama external combustion engine. ICE sama ECE. ICE sama ECE. Nah, keduanya ini yang membedakan adalah proses pembakaran di mana ya. Jadi kalau internal combustion engine itu proses pembakarannya di dalam sebuah ruangan. Jadi ada namanya combustion chamber-nya. Nah, kalau yang eksternal itu proses pembakarannya ada di luar, terpisah dari proses daya. Nah, kalau lebih lanjut lagi, internal combustion engine itu adalah sebuah engine di mana siklus daya kerja dan siklus pembakarannya itu jadi satu. Kalau external combustion engine itu siklus sebuah engine di mana siklus daya atau kerjanya itu terpisah dari siklus pembakarannya. Nah, kemudian ini klasifikasi heat engine. Ini kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke. Lihat Pak. Jadi slide-nya ganti kan? Nah, kalau dilihat ini pohon klasifikasinya heat engine, jadi ada IC engine dan ada EC engine. IC itu internal combustion engine, satunya adalah external combustion engine. Keduanya ini ada rotary, jadi ada reciprocating. Dua-duanya sama, jadi ada berarti kalau rotary berarti pakai rotasi ya. Kalau reciprocating berarti pakai piston, gerakannya translasi, kalau satunya gerakannya adalah rotasi. Nah, kemudian di rotary tadi, rotasi ada open cycle, gas turbine, kemudian ada Wankel, kemudian ada diesel engine. Nah, kemudian kalau di AC ada steam, ada closed cycle gas turbine, stirring steam engine. Ya. Kemudian ada gasolin, ini bensin, ya ada diesel, Wankel, ada open cycle gas turbine. Nah, kemudian jadi dalam internal combustion engine tadi, ya ini ada dua ya, secara garis besar, dua-duanya ada dua sama ya, ada yang piston, ada yang rotor. Nah, perbandingannya ya, jadi ini belum saya susun dengan baik ya, perbandingannya. Jadi kalau kita amati di sini dalam tabel, jadi kalau internal combustion engine, jadi proses pembakaran itu, bahan bakarnya itu terjadi di dalam silinder atau sisi ya, combustion cam. Kemudian kalau di satu sisi di external combustion engine, jadi proses pembakaran terjadi di luar kemudian dari sisi fuelnya, jadi di sana fluida kerjanya bisa pakai minyak, bensin, petrol, kemudian pakai diesel, kemudian berbagai jenis gas juga ada, ya ada gas engine itu ya, termasuk gas engine ya, yang kita punya itu sumbangan Austria yang di lab gas engine itu, di labnya Pak Nazarudin itu ya. Kemudian kalau yang eksternal itu pakai uap ya, pakai uap. Kemudian space ya, kamu lihat sendiri kalau diesel sama power plant, coba dilihat ya. Jadi untuk internal berarti space-nya butuh lebih sedikit ya, lebih kecil. Kalau untuk yang eksternal, nah karena terpisah pembakaran tadi, ruangannya terpisah,
maka dibutuh space yang lebih luas. Seperti komplek power plant station berapa puluh hektar dia untuk membangun power plant itu. Nah, itu bisa untuk bedanya. Kemudian cost. Jadi kalau karena kecil ya sudah bisa menghasilkan daya. Ya, jadi biaya investasinya relatif kecil. Nah, tentu beda dengan internal combustion engine ya, karena kayak power plant station itu luasnya segitu, itu berarti biaya relatif mahal untuk pembuatan. Kemudian tentu proses startingnya, penyalaan untuk engine-nya jadi lebih mudah dan cepat ya. Kalau power plant ya perlu waktu. Jadi Anda bisa membayangkan kalau di shutdown ya, butuh waktu untuk memanaskan uap. Jadi misal uap, kalau shutdown uap harus panas dulu kan butuh waktu. Nah kalau engine, mobil Anda untuk penyalaannya langsung bisa tancap, bisa jalan ya. Kemudian karena relatif kecil ya, kemudian efisiensinya bagaimana? Ya sangat tinggi tentunya ya, sangat tinggi. Kalau di ECE karena banyak multi komponen, sistemnya lebih kompleks gitu ya, maka tentunya semua efisiensinya dihitung, jadi total efisiensinya menjadi berkurang. Jadi semua komponen itu ada lossesnya ya. Meskipun juga yang di internal combustion engine itu juga banyak komponen. Nanti dilihat banyak sekali komponennya. Tapi masih lebih banyak pada eksternal ya. Kemudian power ya. Jadi power ini adalah spesifik power ya, daya ya. Ini berarti tiap beratnya. Nah, kalau internal ya sedikit kecil atau rendah ya. Kemudian kalau untuk yang jadi kalau ini ada tinggi ya, adalah tinggi, tapi kalau yang untuk daya untuk yang eksternal adalah sangat rendah karena thermal efisiensinya rendah. Jadi thermal itu efisiensi berkaitan dengan daya yang dihasilkan ya, daya yang dihasilkan. Nah, karena efisiensinya rendah berarti power per unit beratnya juga rendah. Kemudian cost fuel-nya, jadi bahan bakarnya sangat mahal, relatif mahal ya biayanya, tapi kalau di eksternal itu murah. Jadi steam uap itu kan diambil dari air saja kan ya, uap. Jadi batu bara. Nah, itu lebih murah ketimbang kita menggunakan bensin dan ketika menggunakan diesel atau solar gitu ya. Paham ya? Paham ya? Nah, ini adalah perbedaannya antara internal combustion engine dan eksternal. Kita tidak bahas eksternal, tapi kuliah kita akan fokus ke internal combustion engine-nya. Ini sudah ganti ya slide-nya lagi ya, ganti lagi ya. Sudah, Pak. Nah, Sudah kemudian terganti, Pak. aplikasinya di mana untuk internal combustion engine. Jadi secara umum kita sudah setiap hari kita sudah menggunakannya. Jadi apalagi untuk alat-alat transportasi ya, jadi untuk memudahkan moving ya, untuk moving, untuk membantu meringankan pekerjaan manusia ya. Jadi kalau transportasi tentu berkaitan dengan bisa laut, udara dan darat ya. Nah, kemudian kalau di industri juga ada, jadi ada industrial power plant sebagai pembangkit utama ya, prime mover ya, untuk generator. Kemudian untuk aplikasinya yang lain, untuk internal combustion engine dan eksternal, bisa kita bidang-bidang ya yang umum. Untuk internal combustion engine bisa otomotif itu ya, kemudian marine, kapal laut, kemudian pesawat. Itu pakai internal combustion engine. Untuk eksternal juga bisa pakai ya, untuk steam engine itu bisa dipakai di lokomotif ya, kapal. Untuk gasolin, jadi untuk bensin, kemudian untuk gas, untuk industrial power ya, jadi station power plant, kemudian steering engine,
untuk eksperimen special, kemudian diesel. Nah, diesel ini untuk yang lebih powerful gitu ya. Otomotif, railways untuk kereta api ya. Kemudian untuk kapal juga. Kalau steam turbine biasanya untuk last marine ya, untuk tenaga. Kemudian gas turbine. Nah, aplikasinya untuk tenaga di pesawat terbang, kemudian industri, dan kemudian untuk close cycle gas turbine ini bisa untuk power plant ya. Jadi siklus di situ ada siklus untuk gas ya, ada siklus untuk gas. Nanti dibuka lagi. Jadi selain siklus Stirling kan ada siklus satu lagi itu yang untuk close ya. Kemudian perbandingannya ya, detail perbandingan antara masih perbedaan ya. Jadi kenapa apa namanya? Nah, ini tadi adalah perbandingan aplikasinya ya. Jadi perbandingan aplikasi penggunaan antara internal combustion engine dan external combustion engine. Nah, fokus kita akan di internal combustion engine yaitu piston engine. Nah, di piston engine kita ada dua ya, berdasarkan proses penyalaan engine yang dipakai. Jadi ada spark ignition engine, SI engine, dan ada compression ignition engine. Jadi ini adalah dibedakan oleh penyalaan engine. Jadi satu menggunakan penyalaan spark, fusi, satunya pakai kompresi. Nah, bedanya apa untuk keduanya ini? Kalau spark ignition engine, jadi basic cycle-nya menggunakan siklus Otto. Jadi kerja ini pada siklus Otto, yaitu berdasarkan penambahan panas dengan volume konstan. Kalau yang compression ignition engine ini kerjanya adalah pada siklus diesel ya, di mana penambahan panasnya ini pada tekanan konstan. Jadi keduanya ini yang menemukan adalah Otto sama diesel ya. Kemudian dari sisi bahan BBM ya, fuelnya ya, jadi menggunakan bensin, gasolin. Nah, ini punya volatil fuel yang sangat tinggi. Kemudian ini punya suhu ignition-nya adalah sangat tinggi. Sedangkan kalau pada diesel oil, minyak diesel ya, ini non volatile fuel, jadi relatif tidak volatil ya, tidak sensitif pada perubahan. Kemudian menggunakan self ignition temperature lebih rendah dibandingkan bensin. Kemudian nanti ada namanya angka oktan sama angka setan. Jadi kalau spark ignition engine ukurannya, jadi kualitas bahan bakarnya itu ditentukan oleh angka oktan. Kalau di diesel itu angka setan. Nah, kemudian bagaimana dengan mekanismenya untuk bahan bakarnya? Di sana gas itu dicampur dengan, jadi campuran gas-gas dari bahan bakar dan udara, jadi mesti menggunakan udara. Kemudian ini akan selama proses pembakaran ini akan dimasukkan ke dalam sebuah ruang bakar, kemudian sistemnya diisap, dimasukkan ruang bakar, kemudian dinyalakan. Jadi di sana ada busi karburatornya ya. Kemudian ada sistem penyalaan. Nah, kemudian akan menghasilkan sebuah bakaran. Nah, kalau yang di compression, jadi fuelnya diinjeksi secara langsung ke dalam combustion chamber ya. Kemudian pada suhu tinggi, pada akhir kompresi titik mati atas, maka dengan adanya suhu yang tinggi dari tekanan yang tinggi, maka akan terjadi pembakaran. Nah, itu adalah prosesnya. Nah, kemudian kontrol bebannya bagaimana? Kalau spark ignition engine, jadi untuk bensin, jadi ada throttle-nya, pengendali kontrolnya pakai throttle ya, dari campurannya. Jadi kita bisa mengubah-ubah itu pakai valve, jadi ada dipakai throttle valve ya.
untuk beban. Kemudian kalau di engine di diesel, jadi fuelnya, bahan bakarnya itu diatur dengan kontrol beban. Jadi ya bebannya itu yang mengontrolnya. Jadi kuantitas udaranya tidak bisa dikontrol. Jadi kalau di bensin bisa ya. Nah, kemudian ignition itu penyalaan tadi, pengapian ya, pengapian. Kalau di sini, jadi di motor bensin tadi, spark ignition engine itu perlu penyalaan, sistem penyalaan. Jadi menggunakan spark plug. Ini adalah busi di ruang bakar, kemudian ada terjadi lompatan listrik, ada beda potensialnya di baterai itu, sehingga ada penyalaan. Kalau di sini self ignition ini terjadi pada suhu yang sangat tinggi, jadi dari udara itu karena ada kompresi yang tinggi kuat, jadi namanya compression ignition and jadi ini harus ditopang oleh desain konstruksi engine yang sangat kuat. Nah, di sini busi tidak dibutuhkan ya untuk mesin diesel ya. Nah, rasio kompresinya bagaimana? Nah, karena untuk spark, untuk mesin bensin itu lebih rendah, jadi dia menggunakan penyalaan, sudah dipakai penyalaan, maka rasionya kecil. Kalau diesel tinggi, jadi kalau bensin 6-10, kalau mesin diesel itu 16-20. Nah, ini juga akan ditentukan oleh kekuatan materialnya. Ya tentunya. Jadi kalau tekanan tinggi mampu enggak dia menahan tekanan 20 ke atas misalkan. Jadi ada batas atasnya ya. Yaitu dibatasi oleh berat ya. Jadi kalau terlalu berat ya akhirnya kan membebani ya. Membebani engine itu sendiri gitu ya. Nah, ini adalah batasannya. Nah, kemudian batasan ini batasan untuk kompresi ini ditentukan oleh knocking, ketukan ya. Jadi ini kualitasnya anti knock quality fuel. Jadi ini yang menentukan adalah angka oktan. Ya, kemudian speednya bagaimana? Jadi karena berat, jadi ini akan dipengaruhi oleh mixing fuelnya, jadi fuel udara itu. Jadi ini homogennya bagaimana? Jadi mereka akan menentukan kecepatan. Ini high speed engine. Jadi karena kecil kalau ini karena untuk kerja-kerja ringan, tapi kalau ini berat, tentu kalau berat ya karena dipengaruhi oleh heterogen, jadi combustionnya, jadi prosesnya hidrogen, karena kemudian mereka akan menghasilkan low speed engine. Kapal-kapal itu gerakannya kan lambat ya, kapal itu ya. Low speed. Dia pakai fuel diesel ya, solar ya. Kemudian efisiensi termal tadi sudah dibahas ya, jadi karena rasionya rendah, berarti efisiensinya rendah. Jadi kemudian kalau yang diesel, jadi karena tinggi kompresi rasionya, jadi efisiensinya ya akan lebih tinggi ya. Kemudian berat ya, lebih ringan ya, karena tekanan maksimumnya sudah lebih rendah. Jadi beratnya ini tidak seberat pada mesin diesel. Ini lebih berat ya. Jadi karena dia harus menahan beban tekanan puncak lebih tinggi ya. Kalau ini lebih rendah. Nah, itu adalah perbedaan. Jadi pada spark ignition engine dan kompresi ignition engine. Jadi keduanya adalah piston engine atau motor bakar borak. Nah, kemudian internal combustion engine itu bisa juga kita klasifikasikan
beberapa penggolongan ya. Jadi bisa menurut bahan bakarnya ya. Jadi ada bensin, ada diesel tadi ya. Kemudian ada gas engine, ada biofuel engine ya. Nah, kemudian berdasarkan siklus termodinamikanya, jadi kalau bensin tadi adalah auto cycle engine, kalau diesel engine ya menggunakan diesel cycle. Kemudian kalau pakai gabungannya bisa dual, jadi atau mixed cycle. Kemudian berdasarkan langkah, jadi mekanisme langkah pistonnya. Jadi ini dibedakan menjadi ada 2 stroke, ada 4 langkah. Jadi 2 langkah ini sudah tidak dipakai lagi, jadi karena ini sudah digantikan oleh 4 langkah yang lebih efisien. Jadi kalau 2 langkah saja, setiap 2 langkah ini vibrasinya cukup kuat, ya, tidak halus ya, kurang halus. Nah, kemudian bagaimana dengan metode penyalaan tadi? Kalau tadi dibedakan ada spark, ada ignition. Sparknya pakai busi ya, jadi dinyalakan. Jadi campuran udara bahan bakar itu dinyalakan dengan listrik ya. Terus satunya menggunakan apa? Tekanan, kompresi ignition engine. Nah, ini lebih berat tentunya. Kemudian kalau berdasarkan dengan metode pendinginannya, jadi bisa juga dibedakan atas pendinginan, metode bagaimana mendinginkan, yaitu bisa menggunakan udara, air coolant engine, bisa water coolant engine, ya, itu ya. Dan kemudian speed engine, ada low speed, ada medium speed, ada high speed. Nah, ini bergantung pada aplikasinya di mana. Jadi kalau untuk pesawat tentu high speed ya, jadi untuk ruang angkasa. Kemudian kalau untuk transportasi darat itu ya untuk medium speed lah ya. Kalau terlalu tinggi jadi ya berpengaruh pada safety ya. Tapi kalau pesawat ya harus kecepatan tinggi karena jelajahnya cukup luas ya, dan bebas hambatan ya, di udara bebas hambatan. Kalau low speed ya untuk angkutan berat ya, ini biasanya untuk kapal-kapal laut gitu ya, kapal-kapal laut. Jadi kalau bisa disimpulkan bensin, jadi petrol engine itu high speed engine dan diesel engine itu ada low atau medium speed and. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, kemudian yang lain, pembagian yang lain. Kalau jumlah silindernya kita bergantung juga penggunaannya di mana, ya jumlahnya. Jadi kalau di mobil dengan sepeda motor beda-beda lagi ya. Kalau di sepeda motor kita mungkin single ya, jadi single cylinder engine. Nah, kalau di mobil sudah menggunakan bisa multi cylinder engine. Jadi ada 2, 3 dan berikutnya ya. Jadi kemudian ini bergantung pada nanti daya yang dihasilkan. Jadi tentu mobil itu powernya lebih tinggi ketimbang motor gitu ya. Nah, kemudian posisinya susunan ya. Jadi ini susunan silindernya bagaimana? Ada yang inline. Jadi kalau dilihat di gambar ini ada yang inline, ada yang model U, kemudian ada yang bentuknya V, ada yang X type, ada radial, A type. Nah, ini bergantung pada desain. Desain sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi sudah bisa dibentuk berbagai macam susunan untuk piston, untuk combustion chamber-nya dan pistonnya. Jadi nah, desain-desain ini tentunya akan menghasilkan efisiensi yang berbeda-beda dan akan menghasilkan kekuatan yang berbeda-beda. Jadi ada inline, radial, ya di sini ya, ada opposite piston, ada delta, ya ini opposite piston, ya sana, ya. Ada opposite cylinder. Nah, ini opposite, kalau ini pistonnya opposite. Nah, semuanya itu adalah hasil-hasil modifikasi disesuaikan dengan lokasi engine di mana dan aplikasinya di. Ada yang ditanyakan sampai saat ini?
Belum. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Komponen apa saja? Jadi tadi kan komponennya itu kalau dibandingkan dengan eksternal itu masih lebih sedikit ya. Kalau eksternal sangat multi komponen kompleks sistem ya. Jadi ini meskipun lebih sedikit, tapi ini juga sangat multi komponen juga. Kalau dilihat, jadi meskipun ini lebih sederhana ya. Jadi kalau dilihat, tapi coba kita hitung berapa komponen yang ada di sana. Ya, mekanismenya. Jadi di sana mulai dari ini ada busi. Jadi ini spark ignition engine ya. Coba dilihat spark komponen engine-nya. Jadi spark. Kemudian kalau di compression ya ini tanpa spark. Ini ditutup. Kemudian ada pipa manifold. Jadi ada inlet manifold, ada exhaust. Ini yang mempengaruhi apa? Proses pembakaran nanti. Kan di sana terjadi campuran ya, mixing bahan bakar yang masuk ke sini ya, di sub ya. Kemudian exhaust ini juga akan menentukan apa namanya emisi ya. Selain proses di sini, bagaimana membuang bahan bakar itu, bagaimana memasukkan. Nah, ini homogeneity-nya akan ditentukan di sini di percampuran manifold ini. Nah, kemudian ada silindernya, kemudian ini pistonnya tadi, piston. Kemudian ada pin, ada connecting rod-nya, kemudian ada ini rumah, blok silinder itu rumah, kemudian ada crankshaft-nya, ya. Nah ini pin, ini adalah pin-nya, kemudian ada crank-nya di sini, nah, ada crankcase-nya di sini, nah, crankcase sum-nya. Nah nanti ada untuk pelumasannya di mana. Jadi ini kan mesti ada oil pelumasnya, ya. Jadi untuk pendinginan, coolingnya. Jadi ada inlet valve-nya, ada exhaust valve-nya. Jadi ini berapa komponen ini kalau dihitung? Dihitung coba 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya 4, 5, 6, 7, 8, ya 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai 16-an lah ya. Selain komponen dari fuel-nya sendiri. Jadi ini adalah satu sistem. Jadi itu kalau melibatkan berapa ahli untuk mendesain ini. Selain ahli materialnya, juga ahli konstruksinya, ahli combustion-nya, termodinamikanya, perpindahan panasnya, ya. Kemudian ahli kinematiknya, mekanismenya, ya. Kemudian memproduksinya alat ini bagaimana sampai bisa dibuat blok-blok mesin seperti ini. Nah, itu semua adalah multi komponen. Jadi kalau dihitung mungkin ada 16-an. Nah, kemudian nah kalau melihat tadi, jadi ini adalah sebagai main support ya. Untuk berbagai komponen ada silinder blok tadi adalah main supportnya. Nah, ini adalah main supportnya. Jadi piston, jadi di sini ini ada rumah dari ini mekanisme, ada mekanisme untuk menghasilkan daya tadi. Nah, ini kalau dilihat, ini silinder blok, kemudian silindernya ini ada combustion chamber-nya tadi, piston. Nah, piston untuk menghasilkan tekanan ya, jadi menghisap. Ini komponennya ya di dalam combustion system. Kemudian ada combustion chamber tadi, ruangan tadi ya, di mana ini langsung aja terjadi proses pembakaran di sini ya, combustion chamber ini combustion chamber-nya di sini. Nah, nanti ada batasannya, ada titik mati atas, titik mati bawah, itu ya. Nah, kemudian crankshaft tadi sebagai shaft, dari crankshaft, ini namanya crankshaft-nya. Kemudian ada crank-nya, ini shaft-nya, jadi shaft-nya itu ini. Shaft itu axis ya, shaft. Kemudian
ada piston ring untuk menghindari kebocoran. Jadi tadi kan belum ada ya di sana ada ringnya, seal-nya. Jadi karena sekecil apapun toleransinya, karena melibatkan fluida, dia akan kalau terlalu lebar nanti terjadi leakage ya. Jadi dikasih ring. Jadi untuk menghindari leakage, piston ring ya, mencegah leakage ya dari pembakaran gas ya. Kemudian ada pin. Nah, ini untuk menghubungkan ya batang dengan piston. Nah, batang dan piston ya. Kemudian ada camshaft. Jadi kalau shaft ya berarti berkaitan dengan aksesnya. Ada camnya, jadi bagian yang ada di sana tadi. Kemudian ada flywheel. Flywheel-nya tadi belum ada ya. Ini roda gila ya, flywheel itu ya untuk balancing ya. Jadi untuk mengurangi apa namanya fluktuasi ya, fluktuasi ya. Oke. Kemudian ada karburator penyalaan tadi. Kemudian ada pump. Jadi pump ada fuel pump, ada fuel injector. Nah ini bergantung di mana. Kalau fuel pump ini pompanya di pompa ini di diesel engine ya untuk meningkatkan tekanan. Kemudian kalau fuel inject digunakan di inject diesel juga, jadi untuk atomisasi, jadi untuk membuat lebih homogen ya, untuk lewat homogen, jadi spraynya pada tekanan pada akhir kompresi. Nah itu adalah komponen-komponennya. Ada yang ditanyakan sampai sini. Jadi kalau Anda punya apa namanya kalau di mahasiswa itu kegiatan otomotif ikut apa namanya himpunan mahasiswa otomotif itu, jadi Anda akan lebih dekat dengan ini. Jadi bagian-bagiannya. Ini basic. Jadi paling tidak Anda tahu oh komponennya itu paling tidak ada ini semua ya. Jadi kalau bloknya itu dibuka, jadi Anda nanti akan menemukan. Jadi kalau di bengkel ya mungkin sudah menguasai ya anak-anak SMK, STM, tapi Anda di sini hanya untuk mengetahui saja. Oh ini loh komponen ini. Anda lebih ke analisisnya ya. Di sini Anda lebih ke analisisnya. Nah, sampai analisis kegagalannya, analisis peningkatan efisiensinya, ya kan? Anda bukan di skill untuk service atau untuk untuk maintenance ya, bukan, tapi Anda analisis. Nah, kemudian itu tadi komponen-komponennya. Jadi ada berapa tadi sampai 16-an. Nah, kemudian istilah-istilah apa yang dipakai di dalam internal combustion engine. Tadi kan setelah kita mengenal komponennya, maka kita akan membuka sketnya, hubungannya nanti supaya bisa dibuat model matematis. Jadi di sini jadi tadi ada piston tadi yang main komponen tentunya. Kemudian ini adalah silindernya. Di situ mengandung ring untuk mencegah leakage tadi ya. Nah, langkah piston ini dibatasi oleh titik mati atas, titik mati bawah. Kenapa? Karena kalau tidak ada titik mati, tidak ada batasnya, maka tentu ini akan menghasilkan apa? Impact tumbukan ya dengan permukaan ini kan ya, dengan permukaan bawah ya, relatif ya. Kalau terjadinya impact ya, nah kalau sudah ada impact menghasilkan sebuah tumbukan gaya, vibrasinya tentu akan makin tinggi. Nah, kalau vibrasinya makin kuat, beban menerima tekanan lebih kuat, maka lifetime-nya untuk menghasilkan fill itu akan lebih cepat gagal gitu ya. Nah, maka ada titik mati atas, ada titik mati bawah namanya. Ini ada top dead center, ada bottom dead centernya. Nah, ini akan menghasilkan apa? Ruangan combustion chamber. Nah, ini tempat pembakarannya, clearance namanya. Jadi di sini namanya clearance. Jadi ini clearance volume ya. Kemudian ada volume maksimum. Jadi itu nanti akan menghasilkan rasio volume ya. Kemudian rasio tekanan juga. Nah, piston ring, kemudian ada piston at top dead center-nya pada saat lurus gini ya. Bottom, nah ini pada di
di bawah, ini di atas. Ya, kalau di atas berarti top, kalau di bawah bottom. Nah, kemudian kalau piston bentuknya adalah circle, maka dia punya diameter ya, bore ya, di. Nah, ini 1 2 3 ini adalah level ya, langka ya. 1 2 3. Nah, kalau langka berarti kompresi rasio sampai misalkan 6 di sini berarti 6 kali ini kan ya, 1, ini 2, 3. Nah, kalau ada 6 berarti kompresi rasionya adalah 6. Jadi 6. Pak, ada yang ingin ditanyakan? Diingat-ingat, jadi ini adalah langka. Langka itu adalah jarak dari bottom ke top ya. Bottom dead center ke top dead center. Nah, ini panjangnya adalah L atau S boleh saja ya. Stroke atau lang. Nah, kemudian piston ini punya penampang luasan. Nah, ini nanti akan menghasilkan map ya, mean effective pressure ya. Mean effective pressure. Satuannya biasanya dalam milimeter ini ya, karena ya engine-nya kecil gitu ya. Kemudian langka itu menghasilkan kerja nanti. Di langka F kali S. Jadi kalau tekanan, di sini menghasilkan tekanan gaya dikalikan luasnya, karena ada luasan. Nah, luas PV atau gaya, jadi gaya itu adalah tekanan dikalikan luas. Gaya itu, gaya dikalikan langka ini akan menghasilkan kerja piston. Nah, langka ini adalah salah satu parameter penting ya. Jadi kalau engine ini kalau definisinya ya, jika D itu lebih kecil L, artinya apa? D lebih kecil L itu berarti kecil sekali penampang pistonnya dibandingkan dengan langkahnya. Nah, ini dinamakan underscore engine. Nah, kemudian kalau D-nya sama, square engine ini sama, ini kayak persegi aja ya. Jadi langka sama ini gemuk gitu ya. Gemuk kalau bahasa ininya. Nah, kalau yang D-nya lebih besar daripada, lebih panjang daripada L-nya, berarti ini PP engine-nya itu over square engine ya. Ini over square engine itu pada kecepatan bisa ya berubah lebih tinggi dengan bore yang lebih besar dan stroke yang lebih pendek ya. Kemudian ini adalah istilah-istilahnya, stroke ratio ya, itu istilah penamaannya saja. Kemudian ada BDC, ada PDC lah. Masing-masing ini sebagai posisi maksimumnya, jadi titik atasnya sampai mana untuk menentukan volume clearance-nya supaya terjadi proses pembahasan. Kemudian ada volume. Nah, kalau sudah displacement atau volume ya ini adalah penampang piston tadi dikalikan dengan langkahnya ya, langkah L-nya. Nah, ini nilainya adalah penampang piston itu seperempat pi D pangkat 2. Ini menghasilkan volume. Nah, nanti tekanan dikalikan volume menghasilkan apa? Kerja. Nah, kapasitas engine, jadi ada cc. Jadi kalau ini engine capacity, jadi kalau sepeda motor Anda atau mobil itu berapa cc? Nah, ada 125 cc, ada sekarang 160. Nah, sekarang ada sepeda motor yang gede cc-nya ya, saat ini ada Honda itu N-Max atau apa itu. Nah, ini dinaikkan volumenya, kubik capacity. Kubik capacity itu nilainya ya V, kalau single ya V saja, tapi kalau multiple tadi piston multiple silinder berarti tinggal dikalikan berapa jumlah silindernya. Jadi kalau pada mobil itu tinggal mengalihkan saja kapasitas kubik kapasitinya atau engine kapasitinya ya. Kemudian ada clearance volume. Jadi clearance volume tadi adalah volume space piston sehingga terjadi proses
pembakaran di sana. Nah ini kompresi rasionya itu didefinisikan, jadi ada total volume dibagi total clearance-nya. Tadi kan ada 6 kan, kompresi rasio tadi ya, totalnya itu tadi ada 6 dibagi clearance-nya 1. Nah, jadi kalau dijumlahkan, jadi totalnya itu adalah clearance ditambah volume stroke-nya, ya, dibagi volume clearance-nya. Ya. Nah, untuk mesin bensin itu kompresi rasionya 6-10, jadi ini lebih kecil dibandingkan engine. Kalau engine, diesel engine adalah 14-2. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Nama saya Yogi Pak, dari Angkatan 2019, mau bertanya mengenai langkah yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu Pak. Itu penentuannya gimana ya Pak? Mana? Langkah 1. Oh, oke. Stroke-nya Pak, stroke. Ini ya. Ya Pak, itu ada dasar-dasarnya Pak. Maksudnya, jadi ini labeling aja. Jadi ini itu labeling saja. Jadi kita kan punya clearance sekian tadi ini ya. Kalau kita tarik garis kan di sini ya, ya kan? Ini Ya loh. Pak. Ini sampai sini kan clearance-nya kan ini C, BC ya. Nah, jika kita susun titik mati bottom ya, bottom dead center-nya sampai di sini, maka kompresi rasionya ya total itu 1/2 dibagi clearance-nya berarti 2. Nah, kalau bottom dead center-nya sampai di titik ini berarti nilai volume totalnya kan ini kalau dibagi dengan clearance-nya total volumenya adalah 6. Ini bisa 6-14 kalau di bensin, kemudian 14-6-10 ya. Kemudian sampai 16 untuk diesel. Paham? Jadi langkah ini hanya leveling aja. Kita mau nyusun di mana untuk desain untuk piston titik mati bawahnya. Kalau di sini berarti 5. Kalau di sini berarti 4. Kalau pas di sini berarti ya nggak ada langkahnya. Ya 1 nggak ada langkahnya. Kalau 2 ada langkahnya. Ya, paham? Paham Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke. Itu hanya labeling saja untuk teman-teman itu. Oke. Nah, kapasitas tadi untuk engine kapasitinya sudah. Kemudian speed. Speed itu beda dengan velocity ya, piston speed ya. Ini biasanya dinyatakan dalam putaran boleh ya. Jadi tapi kalau translasi berarti piston speed itu kan kecepatan piston ya. Kecepatan piston itu kan karena ada gerakan revolusi ya, putaran ya, crankshaft tadi ya. Nah, di sini ya dikalikan aja untuk menghasilkan kecepatan keliling itu kan omega dikalikan jari-jarinya. Ya. Omega dikalikan. Nah, omeganya jari-jarinya apa di sini? 2 ln dibagi 60. N ini adalah RPM, speed crankshaft tadi, kemudian ini adalah panjang stroke. Ini 60 itu menit ya. Jadi 1 menit 60 sekon ya. 1 menit 60 sekon. Nah, ini bolak-balik ya, sehingga ini 2 L. Ini adalah laju piston speed-nya. Nah, itu adalah introduction kita untuk pembahasan piston engine. Jadi paling tidak secara global kita sudah tahu bahwa di sini yang akan dibahas adalah piston engine atau reciprocating engine. Nah, piston engine ini ada 2 kalau dari sisi penyalaan. Jadi ada spark ignition engine dan ada compression ignition engine. Nah, ini dibedakan atas nilai bahan bakar BBM yang dipakai. Satunya menggunakan bensin, satunya menggunakan
atau solar gitu ya. Nah, kemudian di sini juga bisa dibedakan proses cycle-nya. Jadi satu menggunakan auto cycle, satu menggunakan diesel. Jadi kalau diesel menggunakan diesel, penemunya Pak Diesel. Kalau auto menggunakan bensin, penemunya Pak Auto. Dari sisi efisien termalnya diesel lebih apa namanya spark ignition engine lebih tinggi ketimbang apa namanya kompresi ignition engine. Nah, dari si beratnya tentu diesel lebih berat kan begitu ya, karena kompresi butuh tekanan yang sangat. Nah, kemudian kalau dibedakan langkah tadi dibedakan menjadi dua, ada yang 2 langkah, ada yang 4 langkah. Jadi kalau 2 langkah, 1 kali 2 kali gerakan, maka dia akan menghasilkan kerja. Tapi kalau 4 langkah, dia membutuhkan 4 langkah untuk menghasilkan kerja. Jadi di sini kalau 2 stroke engine, jadi siklus putaran itu adalah 1 revolusi crankshaft. Nah, perbedaannya untuk 2 langkah dan 4 langkah adalah bagaimana pengisian dari gas-gas yang terbakar ya. Jadi untuk menghasilkan apa namanya kan ada exhaust ya. Jadi itu bagaimana mengeluarkannya. Jadi udara dan untuk exhaust-nya. Jadi kalau pada 4 langkah ya itu dibuat ya, jadi engine piston selama suction dan jadi kalau 4 langkah pengoperasiannya itu dibuat oleh piston selama suction dan exhaust. Kalau 2 langkah proses pengisian udaranya ya itu dilakukan oleh proses kompresi ya, oleh crankshaft atau oleh blower ya. Nah, kemudian 1 kali putaran komplit gitu ya, ada 2 langkah akan menghasilkan kompresi udara dan 1 langkah adalah menghasilkan langkah daya. Nah, kemudian ini akan menyebabkan untuk 2 langkah ini efektif langkahnya akan. Nah, kemudian ini tadi apa namanya sudah ya, jadi teman ini perbandingan ya. Nah, ini kalau 2 langkah, jadi coba dilihat di sini. Untuk 2 langkah spark ignition engine, kalau spark ini busi ya di sini. Nah, ini kondisi apa namanya bentuk piston. Untuk piston. Di sini menggunakan ada deflektornya, kemudian ada spring load inlet valve-nya, kemudian ada exhaust port-nya. Nah, crankshaft-nya jadi tidak ada, kemudian di prosesnya, jadi ini model sistemnya. Jadi kalau prosesnya, ini model sistemnya, coba dilihat. Ini ada apa namanya celah. Nah, di sini celah. Nah, kalau dilihat prosesnya di sini pertama ya. Jadi pertama adalah dari 1 ke 2 adalah kompresi. Jadi perjalanan piston selama terbuka. Jadi ini dari titik 1 ke 2 kompresi, kemudian dilakukan ini kan ya langkah, jadi langkah. Kemudian sampai mencapai titik mati atas, bottom. Nah, ini volume clearance-nya sekian ya. Kemudian nah pada penyalaan ini, penyalaan 2 ke 3 ya. 2 ke 3, kemudian langkah kerja 3 ke 4. Nah, ini langkah suction. 4 ke 1 itu langkah menghisap udara ya. Jadi ini selama pembukaan. Jadi pembukaan kita menghisap, terus dikompresi, dinyalakan, menghasilkan langkah kerja 3 ke 4.
Jadi ini adalah ideal, PV diagram dari 2 langkah. Lah, ideal itu, maksudnya ideal itu tidak ada penyimpangan sama sekali. Padahal secara aktual ini adalah ada losis karena efek gesekan. Jadi kalau tekanannya di titik 3, mungkin tidak sampai titik 3. Nah, demikian juga volumenya. Ya. Jadi selama proses terjadi pembakaran juga demikian. Jadi karena ada losis-losis, maka ini tekanannya akan tidak di titik 2, tapi di bawah titik 2. Itu kalau aktualnya. Jadi harus memperhatikan efek losis. Nah, kalau 4 langkah bagaimana? Nah, jadi kalau 4 langkah ya selama 1 revolusi itu ada 4 kali gerakan langkah piston. Jadi ini sama-sama menggunakan bensinnya. Jadi ada suction, jadi intake. Jadi intake itu masuk menghisap udara. Ini valve-nya terbuka ya, suction. Langkah suction. Kemudian kedua langkah kompresi, menaikkan tekanan kan, dikompresi. Di sini menutup ya. Menutup, dikompresi kan, ini menutup. Campuran mixingnya ditutup. Kemudian di sana langkah kerja, ekspansi, langkah kerja. Ini kompresi terjadi pembakaran kan ya. Kompresi, pembakaran, kemudian exhaust. Nah, ini langkah ini membuka. Jadi setelah terjadi pembakaran ini dibuang dan melakukan langkah kerja. Itu 4 langkah. Nah, di langkahnya ini jadi diisap ya. Itu 1 ke 2 kompresi, 2 ke 3 adalah pembakaran tadi, 3 ke 4 ekspansi, 4 ke 1 exhaust. Nah, ini suction atau intake tadi ya. Ini adalah model proses dalam PV diagram. Nah, kemudian ekspansi itu langkah kerja ya. Jadi selama langkah kerja, kemudian langkah buang. Nah, exhaust stroke ini adalah langkah buang menghasilkan emisi. Ya. Nah, kemudian apa yang membedakan pada tekanan konstan dan pada volume konstan? Tadi kan untuk ini yang 4 langkah ini adalah spark ignition engine. Nah, spark ignition ini pembakaran ini terjadi pada volume konstan ya. Ini volume konstan. Tapi kalau pada mesin diesel itu spark kompresi ignition engine 4 langkah ini pada tekanan konstan. Ini terjadi pembakaran di sini. Sama. Jadi intake bisa kompresi ya. Kemudian tekanannya tinggi dibakar ya, pembakaran pada tekanan konstan, lalu melakukan kerja, kemudian dibuang 4 ke 1. Jadi intake membuka, kemudian langkah kompresi ya, kemudian ekspansi, langkah buang. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada. Nah, kemudian engine performance ya. Jadi parameter-parameter apa saja untuk menentukan performanya. Nah, di sini ada EP, jadi indicated power. Power itu daya. Nanti kita perbaiki lagi ya ini untuk PPT-nya ya. Jadi ada indicated power, jadi daya. Nanti ini dihasilkan dari ya EP, pressure ya. Jadi mean effective pressure MIP. Jadi ini dihasilkan dari apa namanya? Nanti coba kita lihat. Ya, jadi daya itu kan apa namanya? Usaha dibagi waktu, ya. W dibagi T. W itu F dikalikan S. F itu gaya. Gaya itu tekanan. Daya itu tekanan dikalikan penampang. Nah, ini luas. Nah, makanya bergantung pada apa? Luas penampang.
Nah, ini berdasarkan nanti ada indikator diagramnya ya. Ini. Nah, ada mean effective pressure itu MAP, itu average-nya. Nah, ini juga ada penampang, kemudian nanti coba kita lihat apa namanya diagramnya. Nah, selain ada indicated, ada break power ya. Dan ini saya benahi. Kemudian ada indicated thermal efficiency, ada break thermal efficiency. Kemudian ada mechanical efficiency, ada volumetric efficiency, semua ada rumusnya ya. Kemudian ada relative efficiency, ada speed output, ada specific fuel consumption, dan terakhir air standard cycle. Nah, nanti minggu depan coba kita ulas lagi untuk yang ini sambil kita review ya untuk basic engineering, basic terminologi di dalam internal combustion engine, piston engine untuk mesin 2 tak, 4 tak, kemudian untuk spark ignition engine dan kompresi ignition engine. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Ya kuliahnya sampai itu dulu. Jadi minggu depan kita akan lanjutkan lagi kuliah kita. Nah, kemudian nanti bagaimana dengan ujiannya? Jadi UAS, UTS, textbook ya, open textbook ya. Jadi Anda bebas, apalagi online ya. Jadi bahasa harapannya nilainya bagus semua. Nilai itu nanti ditunjukkan oleh hasil kerja Anda. Jadi kelihatan kamu sungguh-sungguh apa tidak menjawab soal itu kelihatan di tulisan Anda. Nah, ya Anda siap dengan buku yang sudah ada ya. Buku bebas ya. Jadi sifatnya open text. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Izin bertanya Pak, untuk Iya. textbooknya bagaimana ya Pak? Textbooknya tadi kan, jadi Anda googling aja internal combustion engine, nanti kan ketemu semua itu karena mendapatkan buku saat ini itu banyak sekali. Jadi bukunya ini textbooknya, jadi seperti ini ya, internal combustion engine ya. Jadi ini karangan John B. Haywood. Tapi kalau kamu pakai yang lain juga enggak masalah, enggak apa-apa, ya, enggak apa-apa. Jadi nanti coba kita cari yang lain juga banyak buku-buku internal combustion engine. Textbook sebagai teks Sarma biasanya yang dipakai itu ya. So. Ya, di sini ada. Ya, itu aja. Jadi kita bisa menggunakan buku ini ya. Baik Pak. Ya. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, jadi kuliah pagi ini cukup untuk kuliah awal. Jadi sampai ketemu untuk minggu depan. Jadi tiap Jumat kita kadang fleksibel ya. Nanti karena saya pagi itu juga ada kuliah fisika. Jadi ini sangat gantiannya sangat jadi mungkin agak telat 5 menit, 10 menit gitu ya. Kemudian fleksibel juga, selesainya juga, jadi bisa nambah bisa juga kurang karena kuliahnya online ya tidak selama offline gitu ya. Jadi Anda tidak jenuh di depan laptop. Begitu ya, cukup ya untuk kuliah pagi ini. Selamat siang, selamat beraktivitas berikutnya, jaga kesehatan. Dan cukup saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.